Ibu Siti Asya. Baik, begini, jadi memang itu dari perlu penelitian ya, karena kan memang, eee, COVID-19 ini sendiri kan adalah suatu penyakit yang baru gitu. Nah memang, di apa namanya, di dibilangnya katanya kalau habis vaksin itu, antibody-nya nanti lama-lama turun dan apakah perlu booster ulangan berikutnya. Ya memang, jadi, disebutkan memang bahwa, ini kan katanya memang seperti itu. Jadi memang antibodi vaksin ini bisa bertahan ini selama lebih kurang sekitar, 6 bulan sampai 1 tahun gitu. Dan apakah perlu diberikan dosis booster lainnya, itu nanti kita akan tergantung kebijakan Kementerian Kesehatan gitu. Intinya saat ini kita melakukan dulu, pemberian vaksin, 1 dan 2 untuk apakah ke depannya ada booster, itu nanti, akan ada lagi kebijakan, dari pemerintah. Seperti kan kayak untuk nakes saat ini diberikan booster lagi, apakah nanti untuk masyarakat diberikan booster? Ya sebetulnya kalau kita diberikan apakah nanti juga COVID-19 ini akan seperti, virus flu yang lainnya diberikan dosis ulangan setahun sekali, itu nanti tergantung kebijakan karena memang COVID-19 ini sendiri adalah, suatu penyakit yang baru, seperti itu. Jadi intinya sih masih, memang betul ada menurut penelitian seperti itu dan memang, itu membutuhkan beberapa riset yang lebih lanjut lagi gitu. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Semoga untuk penanya bisa terjawab ya dari penjelasan Dokter Elok tadi. Kemudian ada lagi pertanyaan untuk orang-orang yang terkena dampak COVID ataupun sudah terlihat positif gitu. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa rata-rata lama karantina itu berada di kisaran 4 hari, Bu? Siapa yang bilang 4 hari? Ya, 14 hari mungkin. 14 hari maksudnya. 14 hari. Jadi, begini, jadi memang, si virus COVID ini hidup di dalam tubuh kita itu selama 9 hari. Gitu, dia 9 hari itu dilawan antibodinya sama sama jadi ketika virus ini masuk nih, itu antibodi kan melawan ya, melawan si virus tersebut dan memang dia bisa hidup rata-rata 9 hari gitu. Makanya kenapa kalau, diambil kisaran sebanyak, 2 minggu. Jadi sebetulnya tergantung gejalanya. Kalau yang orang tanpa gejala dan orang yang dengan gejala ringan, gejala sedang, gejala berat, itu berbeda-beda masa karantinanya. Kalau orang yang tanpa gejala, misalkan dia, lagi pemeriksaan screening nih, swab massal dia positif, dia tanpa ada gejala, itu dilakukan karantina 10 hari sebetulnya. Tapi kalau orang yang gejala ringan, ada demam, batuk, pilek, itu adalah 10 hari plus 3 hari bebas gejala, makanya kita diambilnya selama 2 minggu, gitu. Nah, kalau untuk yang gejala sedang, itu sebetulnya harus, apa namanya, virus itu sebetulnya masih menularkan sampai minggu kedua dan minggu ketiga. Makanya dia itu yang masuk rumah sakit itu biasanya virulensinya itu tinggi. Jadi dia harus sampai swab-nya negatif dulu, gitu. Jadi tergantung gejala masing-masing, gitu. Jadi kalau misalkan yang tanpa gejala 10 hari, kalau yang ada gejala ringan, itu 10 hari plus 3 hari bebas gejala sebetulnya. Itu dilakukan masa isolasi dan kenapa alasannya karena memang virus tersebut kalau yang untuk gejala ringan itu, gejala yang tanpa tanpa gejala OTG itu 9 hari virus itu hidup di dalam tubuh kita, gitu. Itu sebetulnya sih alasannya. Jadi sebetulnya tergantung gejala. Jadi kalau misalkan ada ditemukan nih teman-teman misalkan terpapar COVID, itu sebaiknya dikonsultasikan dulu dengan dokter yang merawat. Nanti dokter yang merawat yang akan menjelaskan berapa lama gitu, dilakukan karantina. Tergantung, dari gejala gejala ringan, sedang, beratnya itu tadi, begitu. Baik, terima kasih atas jawabannya, Ibu. Uh, Mungkin karena mengingat waktu juga ya, mungkin satu pertanyaan lagi yang akan disampaikan. Di sini
Mungkin dari materi tadi yang sudah disampaikan oleh pemateri, bahwasanya kita harus selalu mewaspadai tempat-tempat penularan COVID-19 ini yang beresiko tinggi, yang berpotensi terjadi kerumunan, seperti pasar, angkutan umum, dan lain sebagainya. Kalau dilihat dari masyarakat kita sendiri ya, untuk mobilitas dari masyarakat itu kan masih tinggi gitu. Nah itu pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan jika kita terlanjur berada di tempat kerumunan dan supaya tidak terpapar virus COVID-19 ini? Mungkin bisa dijawab oleh Ibu Dr. Elok ataupun Ibu Siti Asya. Ya, baik, mungkin saya akan menanggapi pertanyaan yang bagus ya. Ini dari Wanda ya, Wanda Kartika ya. Bagaimana kalau kita terlanjur berada di tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan penularan COVID yang tinggi gitu ya, seperti pasar, angkutan umum, kerumunan. Memang kalau memang ada kebutuhan yang mendesak gitu ya, kita tidak bisa menghindari untuk ke tempat-tempat tersebut. Nah, lalu bagaimana kalau sudah terlanjur di sana ya? Kita tetap harus menerapkan prokes ya. Jadi dari rumah sudah kita persiapkan ketika kita akan keluar rumah, gunakan masker double gitu ya, masker medis dan masker kain, kemudian juga tetap menjaga jarak, atau kalau memang sama sekali tidak bisa menjaga jarak karena ke pasar misalnya kan berdesakan gitu ya, cobalah untuk sedikit melihat tempat yang agak luang gitu ya, agak lowong yang tidak terlalu banyak orang ada di sana gitu ya. Kemudian juga ketika kita pulang nanti gitu ya, ketika sudah selesai urusan kita dari tempat-tempat kerumunan tersebut, segera untuk mengganti pakaian gitu ya, mengganti seluruh pakaian yang kita gunakan, kemudian mencuci tangan ya, awalnya mencuci tangan dulu, kemudian mengganti pakaian dan mandi gitu ya. Jadi prosedur kesehatan tetap harus kita jalankan. Kemudian kemana-mana kalau bisa, karena kita tidak bisa cuci tangan dengan sabun mungkin ya di luar, itu kalau bisa membawa hand sanitizer. Jadi ketika sudah menyentuh benda yang ada di sekitar kita gitu, kita menggunakan hand sanitizer. Itu salah satu upaya kita untuk berusaha bertahan gitu ya, bertahan dari kemungkinan adanya paparan virus yang ada dari luar gitu ya. Kemudian jangan lupa juga gitu ya, tadi yang sudah saya sampaikan di materi, bahwa kita harus tetap menjaga imunitas kita gitu ya. Kalau imun kita kuat gitu ya, insya Allah ketika kita terpaksa misalnya harus kontak dengan tempat-tempat yang berisiko terjadi kerumunan dan lain-lain, kalau imun kita kuat, insya Allah kita tidak akan terpapar gitu ya. Makanya kita harus melindungi diri kita dulu gitu ya, dengan memperkuat imun tadi ya, menggunakan pola hidup sehat, kemudian minum cukup, beristirahat cukup gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ketika kita akan berinteraksi, terpaksa untuk bukan berarti boleh ya akhirnya ya, oh saya kuat kok, merasa kuat gitu ya, jadi akhirnya boleh pergi-pergi kemana gitu ya, tidak juga seperti itu. Ini dalam kondisi mendesak ya, kalau memang tidak bisa kita hindari dan harus ke sana gitu ya, itulah kita harus memperkuat imun, kemudian juga berupaya dengan menerapkan prokes secara ketat, menggunakan masker double, kemudian membawa hand sanitizer, menghindari tempat yang berjubel gitu ya. Kita kalau ke pasar mau beli sesuatu gitu, jangan ke tempat yang memang orang banyak berkerumun di situ. Tunggulah mereka sampai sedikit mungkin terurai gitu, dan juga jangan terlalu lama ya berada di tempat tersebut gitu ya. Kalau bisa bersegera lah, kalau sudah dapat apa yang kita butuhkan segera pulang, sampai di rumah langsung cuci tangan, ganti semua baju ya, dari atas sampai ke bawah semuanya harus diganti, dicuci gitu ya, direndam dengan sabun, bahkan beberapa literatur mengatakan harus direndam air panas gitu, tapi saya kurang paham ya itu apakah valid atau tidak gitu ya. Jadi bisa langsung direndam dengan sabun, kemudian kitanya mandi gitu ya, sehingga si virus yang kita mungkin bawa dari luar itu tidak akan menginfeksi orang-orang terdekat kita dan juga diri kita sendiri gitu ya. Itu upaya kita. Seperti itu mungkin kurang lebih dari saya. Baik, mungkin dari Dr. Elok Fadriwati ada tambahan lagi terkait pertanyaan yang terakhir. Mungkin ya itu tadi ya, saya sih setuju. Jadi memang yang penting kita adalah prokes ya, prokes dan jangan sampai melepas masker. Gitu.
karena masker itu sangat benar-benar efektif sekali untuk apa? Supaya kita terhindar dari COVID. Jadi benar-benar pilih masker yang tepat gitu. Jadi masker medis didobel, masker kain atau dengan KN95 atau KF94 itu boleh. Untuk N95 itu hanya untuk digunakan untuk medis ya. Jadi kalau untuk masyarakat umum itu paling kita gunakan masker medis plus masker kain gitu. Intinya sih masker dan yang tadi disebutkan oleh Ibu Siti Aisyah tadi gitu. Sudah, mungkin itu saja tambahannya. Ya, baik. Terima kasih atas jawaban-jawabannya dari para pemateri kita. Mungkin pertanyaan tadi sekaligus mengakhiri ya sesi diskusi dan tanya jawab. Semoga dari penjelasan-penjelasan tadi, mulai dari pemaparan materinya sampai dengan tanya jawabnya bisa menambah wawasan dan informasi kita semua gitu. Nah, di sini mungkin saya akan menyampaikan atau mengulas kembali apa yang sudah disampaikan pada materi 1 dan materi 2. Pertama, coronavirus adalah termasuk jenis virus yang dapat menyebabkan sakit pada manusia dan hewan. Saat ini dikenal dengan COVID-19. Gejala umum COVID-19 adalah demam, lelah, dan batuk kering. Gejala terberatnya adalah sesak nafas. Dan ada beberapa orang yang terinfeksi tapi tanpa gejala. Kemudian virus COVID-19 ini menyebar dalam bentuk droplet atau tetesan kecil air dan aerosol atau partikel di udara. Virus COVID menyebar melalui percikan dahak, bersin, permukaan benda yang terkena droplet orang yang terjangkit, kemudian hela nafas jika mengandung droplet. Kemudian bagaimana agar terlindung dari COVID-19 ini, yaitu dengan cara menerapkan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kemudian berbagai strategi pengendalian COVID-19 ini telah dilakukan pemerintah, termasuk menetapkan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat, diantaranya ada PSBB, PPKM, PPKM Mikro, PPKM Darurat, PPKM level 3 dan 4. Masyarakat harus disiplin, kompak, dan konsisten dalam menjalankan protokol kesehatan dengan ketat, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan, memakai sabun. Perubahan perilaku yang diharapkan yaitu iman, memperbanyak ibadah, aman, mematuhi protokol kesehatan, dan imun, menjaga daya tahan tubuh. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Selanjutnya, karena sesi diskusi dan tanya jawab sudah selesai, akan ada penyerahan bakat atau sertifikat kepada kedua narasumber kita. Mungkin bisa dibantu oleh teman-teman panitia untuk ditampilkan. Ini ada sertifikat untuk narasumber yang pertama, untuk Dr. Ella Fadriwati. Terima kasih atas materi yang disampaikannya, Dokter, Ibu Dokter. Kemudian yang kedua, ada sertifikat untuk Ibu Siti Aisyah SPDMT yang telah berkenan menjadi narasumber juga pada materi yang kedua ini. Baik, itu sertifikat yang bisa diberikan. Mungkin selesai sudah ya penyampaian materi serta sesi diskusi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber-narasumber kita pada hari ini, Ibu Dr. Ella Fadriwati dan Ibu Siti Aisyah SPDMT yang sudah berbagi ilmunya untuk kita semua. Semoga penyampaian materi tadi yang disampaikan bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk kita semua. Dan juga terima kasih kepada audiens yang sudah menyimak dan antusias ya untuk diskusi pada hari ini. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Akhir kata, saya Muhammad Rizky Rahman selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saya kembalikan kepada MC kembali. Terima kasih untuk Saudara Rizky telah memandu jalannya diskusi webinar kali ini. Wah, seru banget ya webinarnya. Berikan aplaus untuk para narasumber. Sebelum penutupan nih, di situ udah tertera link absen ya. Mohon diisi dulu untuk penyerahan sertifikat nantinya. Dan sebelum penutupan webinar hari ini, kita kan ada door prize nih buat para peserta. Nah, pemenangnya udah kita pilih. Langsung aja ya, saya bacain pemenang door prize-nya. Yang pertama ada Dila Nada, yang kedua ada Wanda Kartika, yang ketiga ada Camelia. Nanti bisa langsung hubungin ke panitia ya, yang ada di grup WhatsApp yang pemenangnya. Dan makasih banget buat para peserta yang udah bertanya. Jangan patah semangat kalau belum beruntung ya. Baik, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Bapak Insinyur Haji Edi Suhardiman selaku Camat Kecamatan Ciomas, Bapak Deden Hidayatullah selaku Sekretaris Desa Sukabares. Terima kasih juga kepada Dr. Elok Kodriwati dan Ibu Siti Aisyah, SPDMT yang telah mengisi webinar hari ini, serta moderator, para panitia, dan tidak lupa para peserta yang telah mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang telah disampaikan dalam webinar ini dapat menambah wawasan untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Yulfa Hanifah pamit undur diri. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk follow IG KKM kami, yaitu KKM _49. KKM teman. Gini, saya tulis di room chat ya. Boleh di-follow ya, teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mengikuti webinar kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti ya. Easy ya. Coba ada pesan tadi. Mau kemana? Ini aja sih.